Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Mau sorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah, dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila shawab, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa'i wath thawab. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa alam anna fil khalwati fawaida, ketahuilah bahwasanya pada khalwat itu banyak faidahnya. Kita mengasingkan diri, kada umpat perkumpulan-perkumpulan, kada umpat partai, kada umpat handil, kada umpat arisan, kada umpat itu banyak faidahnya. Pertama, hifzul qalbi minar riya wal mudahanah wa ghairiha minal amrad. Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Mau sorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah, dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faidahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nadhara ilal asya' yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, nah pernah kita lihat ada lalu hati kita jadi terpukus karena mata kita kadang-kadang dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh mencangangi tempat sujud. Supaya apa? Supaya mata ini jangan melihat yang macam-macam. Karena bila mata melihat macam-macam, kena hati jadi tak macam-macam juga. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah pandang kita lihat. Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti gibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita berkhalwat, siapa dipandiri? Kada ada yang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisanih, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang yang ahli riba, itu orang-orang jahat. Orang-orang peminum, orang-orang jahat. Orang-orang rentenir, orang-orang jahat. Orang-orang zalim, orang-orang jahat. Ahli zina itu orang-orang jahat. Nah, bila kita menyendiri, kita kada tagaul lawan itu. Tapi amun kita bagaul, nah
bisa kemungkinan kita bersahabat dengan mereka itu. Lianna sohbatahum fasadun azim bidini, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama kita. Kalau kita ini akrab lawan orang penzina, itu agama kita rusak. Akrab dengan orang yang katuju riba, agama kita rusak. Akrab dengan orang zalim, agama kita rusak. Akrab dengan pejabat yang korupsi, agama kita rusak. Tanpa kita sadari. Qala ba'duhum ma fasada man fasad illa bi suhbati man fasad. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab bakawan lawan yang rusak. Umumnya orang itu rusak karena bakawan yang rusak. Nah, kalau kita beruzlah, kita khalwat, kada bergabung dengan manusia, kita selamat. Orang-orang yang dimasukkan dalam asrar, kelompok orang-orang jahat, itu pandangan matanya itu bisa menularkan kejahatan kepada kita, terutama kita yang kada kuat keimanannya. Orang nih, orang jahat, jangan lawan kita berjauh aja lagi. Pandangannya itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi kita kan akan halus-halus tuh, jangan nak dijapa-japa ya orang nangka itu, karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam golongan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Pandangan matanya bisa merusak agama kita, apalagi sentuhannya makinnya lagi, apalagi makai bakas pakaiannya makinnya lagi, minjam kendaraannya bahaya lagi. Nah, jadi semua kejahatan, maka sesuatu yang terkait dengannya adalah membahayakan agama kita. Nah, sebaliknya sama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Pandangan mereka itu mendatangkan rahmat. Keringat mereka, keringat mendatangkan rahmat. Semua apa yang bekas mereka adalah rahmat. Makanya orang yang mati, jadi dalam kitab fikih, orang itu mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Itu kan kitab fikih ada tuh. Orang mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Bekas kainnya kah, bekas apanya kah. Bisa kita mati minta kupiah, yang kupiah bekas orang saleh. Nah, itu memberi manfaat. Kalau orang mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup bekas orang saleh. Nah, demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian, akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah, dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari, kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, nah sewaktu-waktu kita ada kada baca, karena ada acara ini, acara itu, acara ini. Apalagi macam-macam mengikuti ketua ini, ketua itu, ketua ini, macam-macam organisasi, kada baca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu, jadwal ini ada acara itu. Nah, kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah, bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit. Yang keenam, faedahnya kita khalwat, syanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Ada mau tak huwal, saurangan siapa dihuali, siapa nang mahuwali. Nah, bahuwal itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan, seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husulul zuhdi wal qanaah,
orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kada kawa zuhud? Kenapa kita kada kawa qanaah, kada merasa cukup lawan nang ada? Karena kita bergaul, melihat orang makai ini hendak nukar lebih hemat mencari duit, melihat orang ini hendak nukar ketika itu duitnya kada ada, berhemat kita mencari duit, berhutang masih itu kamari. Nah, karena pergaulan, dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang ke-9, wujdanu halawatit ta'ah. Nah, didapatnya manis taat. Nah, ini yang penting. Kita khalwat itu, kita menyendiri itu, beribadah jadinya manis, beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita ini bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan menguliat, ulir di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak, perajinnya beribadah. Bila saurangan, sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak, 2 juz sanggup. Dalam kamar saurangan kada kawa. Nah, ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun min at-tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus menerus, itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang. Dan itu kada semua orang bisa melakukannya, menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Ujar gurunya menjawab, kala syekh, la tanzur ilal khalqi wa khasatan abna'ad dunya. Kalau ikam hendak mantap beribadah, hendak manis, jangan memandang kepada makhluk, terutama orang-orang yang cinta dunia. Jangan dipandang, maiti aja jangan. Jadi jangan murid bakal sanggup, wahai guru di pasar begana berdagang, macam-macam yang dihadapi kayak apa. Kenapa garang maka kada boleh memandang orang-orang yang cinta dunia itu. Ujar gurunya, fa innan nazar ilaihim zulmah. Memandang kepada orang-orang yang cinta dunia itu menimbulkan gelap di dalam hati kita. Nah, memandang aja sudah bahaya. Kada sanggup nang murid ini. Hidupnya kada di kampung, hidupnya kada di hutan, hidupnya di tengah masyarakat dan berusaha. Nah, kalau ikam kada sanggup, ini barang pala tasma' kalamahum. Ayo ikam mandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka. Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Ada kamu melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kalau kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang pandir dolar, pandir emas, orang bisa emas kada, dolar kada, ini menalinga mana, itu membuat hati kita keras. Ujar si murid tadi kada kawa juga, kada mendengari guru ana bertemuan hari-hari. Lalu ujar gurunya, amun ikam kada kawa juga, kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum. Jangan kerjasama dengan mereka.
jangan bekerja sama. Inya besaruan, jangan ditulaki. Orang-orang bakhil itu, orang-orang bakhil besaruan, jangan ditulaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu jar Nabi medahkan. Orang bakhil itu makanannya itu penyakit. Kayak mengetahui orang tuh bakhil kadanya. Tak di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bakhil ngarannya. Kalau orang hari itu laki, orang bisa baruhan tuh bakhil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu biar Nabi kita mendahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada-kada kada memandang mereka, kada-kada kada panggil lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Maka ada kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, guru yang terakhir, mungkin kada sanggup juga itu, pala taskun ilaihim, jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman, nah itu jangan ada tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah ini terakhir. Jadi ayo hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting jangan hendak tentram, jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah, tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini yang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah jadi amun kada kawa bakhalwat, ini yang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abnaud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Nah itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamul Ata'iyah. Selanjutnya hikmah yang ke-13. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah li husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah li husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah li husnil khatimah. Ya al-rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.